Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas soal TKP lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk follow IG-nya Cuitan Dosen. Oke teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, berkaitan dengan tema sosial budaya. Teman-teman masih ingat kalau sosial budaya itu bagaimana ya? Jadi sosial budaya itu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan maksimal ya. Yang A, Anda baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor dan berencana untuk beristirahat di akhir pekan. Saat Anda sedang bersantai di rumah, tetangga Anda tiba-tiba meminta bantuan untuk membenahi taman komunitas yang rusak akibat cuaca buruk. Maka sikap Anda adalah A, mengiyakan permintaan warga tetapi tidak dapat membantu secara aktif karena Anda perlu istirahat. Boleh juga ya. Bergabung dengan tetangga dan membantu membenahi taman komunitas bersama-sama. Jadi ini ada kayak rasa gotong royong, kemudian membantu juga. Jadi memiliki sikap sosial gitu ya teman-teman. C menyatakan akan segera membantu setelah Anda merasa cukup istirahat. Boleh. Menyampaikan permohonan maaf kepada tetangga dan menjelaskan bahwa Anda perlu istirahat, boleh juga ya. Menyampaikan permohonan maaf kepada tetangga dan menawarkan bantuan finansial, boleh juga ya teman-teman. Jadi posisinya adalah kita tetap pilih opsi yang menunjukkan sikap konkret. Artinya ada tindakan nyata gitu ya. Dari sini kan yang tindakan nyata ini adalah dia mau bergabung dengan tetangga dan mau bersama-sama. Jadi opsi ini pasti adalah opsi yang paling terbaik. Kita tetap pilih opsi yang menunjukkan sikap sosial, walaupun dia hanya membantu sebentar ya, teman-teman. Itu tidak masalah gitu ya. Jadi poinnya 5 itu ada di B, teman-teman. Yang A itu ada di 4, kemudian yang C itu 3, yang D itu 1, dan yang terakhir 2 ya, E. Jadi eh, tidak hanya dibutuhkan bantuan finansial ya teman-teman, sikap sosial itu adalah kita menunjukkan kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sosial. Oke, lanjut nomor 2 berkaitan dengan anti radikalisme. Pada kegiatan rapat, saya menyampaikan pendapat atas penyelesaian suatu permasalahan perusahaan. Namun, rekan kerja saya menanggapi pendapat saya dan menganggap pendapat saya tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan. Maka sikap saya adalah, nah jadi anti radikalisme tuh bukan hanya soal adanya terorisme, teman-teman. Tapi kondisi sekarang adalah bagaimana situasi menghadapi perbedaan pendapat, kemudian menghargai, bermusyawarah, itu juga sih masuk dalam kategori anti radikalisme. Kita lihat ya yang A, memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menanggapi, mendengarkan dengan santai karena Anda mengenal dengan baik karakter dan kualitas rekan kerja Anda. Nah, ini masih cenderung menunjukkan ini karena Anda mengenal karakter dan kualitas rekan Anda. Jadi masih ada unsur seperti sangat temperamental gitu ya teman-teman. Maksudnya tidak menunjukkan bahwa kita itu sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat gitu ya. Yang B, menghargai tanggapan teman saya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan ide yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan. Bagus ya, kita memberikan ruang walaupun ada perbedaan pendapat itu adalah bukan suatu permasalahan. C, meminta rekan yang menanggapi pendapat saya untuk memberikan ide-ide segar. Kemudian memintanya untuk mengeksekusi secara individu. Enggak ya teman-teman. Jadi keputusan kita hanya memberikan ide, tapi untuk menjalankannya tetap bersama-sama dengan tim. Yang D, menyerahkan keputusan kepada forum rapat mengenai pendapat yang saya berikan, terlepas apapun pendapat sanggahan yang diberikan oleh rekan saya. Oke, bagus. Berusaha untuk mempertahankan ide tersebut karena Anda yakin ide tersebut yang terbaik. Gak ya teman-teman. Nah, jadi antara B dan D nih teman-teman ya. Pasti B ya, karena ada unsur menghargai dan kita memberikan ruang gitu ya. Walaupun perbedaan pendapat ini bukan suatu permasalahan yang utama. Jadi poin 5 ada di B, kemudian poin 4 ada di mana teman-teman? Ya, ada di D ya. Poin tiganya ada di A, poin duanya ada di C, dan yang terakhir ada di E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya berkaitan dengan profesionalisme. Profesionalisme berarti kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita ya, teman-teman ya.
Kita lihat Anda bekerja di sebuah kantor pelayanan publik dan baru saja bekerja selama sekitar 1 tahun. Suatu hari Anda tidak sengaja melihat seorang rekan kerja senior sedang memberikan sejumlah uang kepada teman seangkatan Anda di kantor. Rekan kerja Anda kemudian memohon kepada Anda untuk tidak membocorkan kasus besar yang telah dilakukan kepada siapapun. Anda sangat resah dengan perilaku tersebut. Apabila karena apalagi gitu ya, karena uang tersebut berasal dari kas kantor, maka Anda akan, nah kita lihat nih teman-teman, posisinya adalah kalau dalam soal job TKP, kalau udah ada unsur suap, korupsi, itu kita jangan beri ruang teman-teman ya. Jadi udah nggak ada kayak ruang kompromi. Kita lihat, apalagi nih uang kas kantor. Menasehati teman Anda bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika. Menasehati belum tentu dia nanti bisa me, apa ya, tobat gitu ya dengan tindakannya belum tentu ya. Berusaha menutupi tindakan tersebut dengan harapan teman Anda akan menyadari kesalahannya dan berubah. Gak ya teman-teman, melaporkan kejadian ini ke atasan langsung agar segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Nah, boleh menasihati teman Anda bahwa sebagai pegawai publik mengambil uang kas kantor untuk kepentingan pribadi bisa berujung pada sanksi serius. Bisa juga teman-teman mencari tahu lebih lanjut apakah ada motif tertentu di balik tindakan tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Boleh juga, juga ya teman-teman ya, kita lihat apakah C, D, atau E, atau A, atau B ya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, langsung melaporkan. Kenapa? Karena situasinya ini udah berkaitan dengan kas kantor. Dan tadi saya katakan bahwa kalau yang berkaitan dengan korupsi, nepotisme, ataupun yang berkaitan dengan suap itu tidak diberikan ruang. Oke, yang 4 itu ada di D, menasehati. Kemudian yang 3 ada di A ya, teman-teman, menasehati juga bisa gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya tentang profesionalisme. Anda merupakan salah satu ASN di Lembaga Riset Nasional. Anda sudah bekerja hampir 6 tahun. Namun orang tua Anda yang merupakan keluarga politisi meminta Anda agar dapat menjadi calon kepala daerah di kabupaten Anda. Keluarga Anda menginginkan agar Anda dapat melanjutkan jejak politik keluarga. Maka sikap Anda adalah, nah nih teman-teman, jadi ini dikatakan bahwa harus mengikuti jejak keluarga tapi kita udah sebagai ASN. A. Menerima tawaran keluarga dan segera mengurus surat pengunduran diri. Bagus ya, maksudnya ini ada tindakan. Kalau dia menerima berarti dia mengundurkan diri. Oke, kita keep dulu. Menolak permintaan keluarga dan menjelaskan bahwa Anda ingin tetap berkarir di lembaga riset yang sesuai dengan minat dan keahlian Anda. Oke. Meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusan sambil berkonsultasi dengan atasan dan rekan kerja untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ini enggak ya, teman-teman? Kenapa enggak? Karena kan posisinya pasti atasannya tidak akan mengizinkan dan atasan juga meminta komitmen ya. Kalau kita udah menjadi ASN, sebaiknya kita menunjukkan komitmen di sini, teman-teman. Mengusulkan kepada keluarga untuk mencari alternatif boleh juga sih. Mencari peluang untuk dapat menjalankan kedua peran nggak boleh ya, teman-teman. Jadi harus mengundurkan diri. Jadi yang B itu A ya, menolak karena dia menunjukkan profesionalisme dan tetap melanjutkan sebagai ASN-nya. Kemudian yang 4 itu ada di D, mengusulkan kepada keluarga untuk mencari alternatif karena lebih baik dicari yang lebih berkompeten gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Jadi ini poinnya 4. Kalau poinnya 3 itu ada di A, poin 2-nya ada di C, kemudian poin terakhirnya ada di E ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman 4 soal HOTS berkaitan dengan tes karakteristik pribadi gimana. Setiap opsi pasti mirip-mirip kan? Itu yang harus teman-teman pelajari dan bisa melihat apa kata kunci dalam soal. Terus pastikan siapa orang yang ditanyakan, perannya apa, apakah dia sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, maka tindakannya juga yang harus diambil disesuaikan dengan tupoksinya. Seperti itu teman-teman untuk tes karakteristik pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, silahkan request di bawah ya. Kalian pengen video tentang apa lagi nih? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.